Oke, ini alasan kita berternak ingin mengembangbiakan kelinci dengan tujuan tertentu, di mana ada yang ingin punya bayi lucu ya, hobis biasanya. Kak, bayinya lucu banget kelincinya, jadi ingin berternak, gitu, ingin punya bayi yang lucu. Nanti tahapan berikutnya ingin punya kelinci anakan yang bagus, punya kualitas kelinci yang dicapai. Misal di program bidding Januari, saya ingin dapat dengan materi seperti ini, saya ingin dapat kuping yang lebih pendek, atau dengan bulu yang lebih halus, atau kepala yang lebih besar, atau juga ingin mendapatkan kelinci dengan warna tertentu. Misal di program ini saya ingin mendapatkan warna sable atau ingin mendapatkan warna orange atau VM seperti itu. Nah, ini ada quotes-nya, ke- yaitu keberhasilan berternak bukan hasil keberuntungan, karena ini adalah buah dari kesabaran, proses yang kita tunggu-tunggu, terus pengetahuan juga, dan juga tindakan yang konsisten. Terus setiap masalah dalam berternak adalah peluang belajar dan berkembang. Jangan menyerah, dan teruslah mencari solusi. Karena apapun yang kita lakuin, nggak hanya berternak aja, pasti ada kegagalan, dan kegagalan itu hanya sebuah penundaan. Dan bukan hal yang sia-sia, karena ada suatu proses yang udah kita lewatin, pasti ada suatu hikmah yang bisa kita pelajari, dan saat kita mulai lagi, kita nggak mulai dari start dari nol, kita bisa mulai dari start yang lebih ke depannya lagi, dan memungkinkan kita peluang lebih berhasil lagi. Karena ingat aja ya, merawat kelinci adalah seni kesabaran yang nantinya membuahkan hasil bagi jiwa dan kantong. Maksudnya akan berbeda, pasti berbeda dengan kita kelinci lahiran, dengan yang langsung lahiran, sama kelinci yang udah kita tunggu-tunggu dia baru berhasil lahiran atau nyusuin lahiran, dengan setelah 2 kali kegagalan itu berbeda. Nah, itu jiwa kita agak lebih plong ya, lebih senang daripada yang kelinci langsung lahiran tuh seperti buka puasa aja ya. Orang yang makan di jam 6 yang nggak puasa, sama orang yang puasa makan jam 6 tuh beda banget perasaannya lebih. Nah, itu yang saya bilang membuahkan hasil bagi jiwa dan kantong ini ya, kalau kita sabar nanti ada rezeki juga untuk jika memang kelinci kita terjual dengan harga yang kita mau, dan pastinya terkadang kita menjual kelinci dan lakunya itu saat kita benar butuh, gitulah maksudnya. Terus dari keinginan berternak kita ada muncul permasalahan, yaitu indukan kelinci sering sakit setelah melahirkan. Ini saya pernah, kelincinya jadi nggak mau nyusuin, ataupun kelincinya eh, apa namanya, kekurangan kalsium tuh saya pernah. Terus juga terjadi kematian bayi kelinci di usia 30 hari, ini pasti teman-teman banyak yang mengalami. Kalau memang sudah berhasil mengatasi ini, alhamdulillah. Nah, di sini nanti akan disampaikan untuk menjawab permasalahan ini. Terus anak kelinci sehabis lepas sapi juga gampang sakit, ini sering banget. Di sini akan dibahas dari 3 permasalahan ini intinya. Tujuannya untuk menaikkan peluang keberhasilan karena berhasil mengatasi masalah-masalah ini, dan menambah wawasan pengetahuan beternak kelinci. Kalau memang para teman-teman udah bisa mengatasi masalah ini, presentasi kali ini cukup untuk semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam beternak kelinci. Nah, pelajaran hari ini, pelajaran jadinya. Maksudnya yang kita bahas hari ini ya, kita saling ngobrol bagaimana kita memberikan support di proses breeding, pregnant and nursery, dan weaning ya, bukan awakening misalnya, weaningnya. Nah, supporting ini sebenarnya yang saya bahas adalah di bagian vitamin dan antibiotik. Namun di atas vitamin dan antibiotik sebenarnya yang paling penting juga adalah waktu kita. Jadi pasti ada bedanya dengan kelinci yang kita rawat dengan kita berikan waktu lebih, misal 1 jam sehari, daripada yang misal 2 hari sekali, itu pasti ada bedanya. Karena saya pun mengalami itu. Nah, supporting pertama di persiapan breeding, ini simbol jantan dan betina. Untuk supporting breeding di bagian vitamin, sebelum breeding saya mengimplementasikan vitamin ADE. Ini bisa merek Vitol atau merek Levit yang saya pernah gunakan. Terus kemudian protein untuk breeding itu berbeda ya. Untuk jantan dan betina yang breeding, proteinnya kalau bisa peletnya 16 sampai 18%. Karena memang kalau hmm, kalau di bawah 14% itu terkadang menyebabkan mengurangi kesuburan gitu, mengurangi kesuburan untuk betina ataupun mengurangi kesuburan untuk jantan. Tapi balik lagi di lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan yang sudah dingin banget itu biasanya 14% masih berhasil. Tapi kalau lingkungan yang agak panas,
Itu kurang berhasil ya. Makanya lingkungan juga penting di sini, tapi tidak saya masukkan. Makanya tadi di awal saya jelaskan kenalan dari saya, lingkungan saya seperti ini menggunakan AC. Jadi ini yang saya gunakan, yang saya pakai supporting dari persiapan breedingnya. Di betina bisa ditambahkan oksitetrasilin. Nah ini dengan merek, ada merek Limoxin, ada merek merek Oxy. Nah ini opsional tapi di sini di sebelum breeding misal 3 hari sebelum misal di hari Senin kita suntik ini, nah di hari Rabunya boleh kita kawinkan kalau memang betinanya sudah birahi. Kalau jantan sudah diketahui kalau dia sehat dan umurnya cukup pasti tetap mau kawin. Lalu kemudian di sini tahapan yang paling panjang di bagian pregnant dan nursery. Ya di sini ada dua tanda, ini ada betinanya, induknya, dan ini anakannya. Di sini ada keterangan juga H, H, B, BN, BK, BC, W. Ini saya karang sendiri untuk menandai titik-titik progresnya. Nah, di hari pertama kita asumsikan bahwa kelinci kita sudah hamil dari persiapan bidding ini sudah hamil di Hamin 14. Ini kita palpasi dan akhirnya hamil. Nah, di sini saya memberikan support vitamin A, D, E, dan B kompleks untuk indukan betina untuk mensupport agar dia tetap sehat gitu. Karena vitamin A, D, E ini termasuk yang mensupport metabolisme dan B kompleks ini juga menjaga metabolisme juga. Jadi asupan-asupan protein dan asupan makanan yang kita berikan pada kelinci ter terindi dengan baik ya, termanage di tubuhnya dengan baik. Karena memang kalau di manusia sendiri, ibu hamil itu harus didukung oleh vitamin. Kalau yang sudah punya istri, pasti dari dokter dibeli vitamin E, vitamin D ya, penting banget vitamin D untuk menjaga tulangnya dan vitamin-vitamin multivitamin B kompleks juga. Nah, di sini untuk indukan kelinci, saat dia sudah hamil, saya berikan vitamin A, D, E, B kompleks 1 kali untuk menjaga asupan vitamin. Kemudian di B jika telah lahir, kita asumsikan telah lahir, di 2 hari setelah lahir, saya memberikan suplemen kalsium. Saya berikan kalsitek oral ya, agar menjaga kondisi kalsiumnya, karena memang ibu menyusui itu membutuhkan kalsium lebih. Karena saya sendiri punya pengalaman indukannya setelah menyusui dia jadi kurus banget. Ternyata itu sering dihadapi oleh ternak sapi ya. Hewan ternak sapi itu sering diberikan suplemen kalsium saat menyusui karena sering banget terkena hypokalsemia, kekurangan kalsium dan dia jadi nggak bisa diri. Nah, waktu itu terjadi di kelinci saya tuh. Di kelinci saya nyusuinya bagus banget, tapi saya tidak mensupport suplemen kalsium. Saya punya pengalaman itu, jadi dia benar-benar roboh gitu, lumpuh gitu ibaratnya si kelinci betina itu. Sehingga saya sekarang mempraktekkan setiap 2 hari setelah lahiran, saya berikan suplemen kalsium. Kalau ada vitamin A, D, E juga saya berikan vitamin A, D, E. Nah, untuk anakan, di sini dari tutup mata diberi probiotik. Ini sebenarnya saran dari Mas Rudi. Saya pernah beberapa kali ngasih, tapi saya sering lupa karena memang kalau memang saya setiap hari lihat anakannya disusuin, udah saya nggak pernah pegang-pegang lagi kelincinya. Namun di saat di BN nih, di BN di hari anak kan udah keluar nesbok, biasanya di hari 13 atau 14 ya. Bahkan atau bisa lebih lebih cepat di hari ke-12 tuh udah keluar nesbok. Ini yang paling penting di sini, lewat treatment ini saya bisa di kelinci di kandang saya bisa tingkat rate kehidupannya lebih baik ya. Maksudnya anak-anakan bayinya. Karena memang di usia 30 hari lebih itu biasanya anak-anak kena koksi itu, kena koksi bayi kelinci. Nah, saya mensuntik oksitetrasilin. Kalau tadi di depan oksinya opsional, di sini wajib. Karena di sini indukannya pastikan ada kotoran-kotoran yang nempel di kandang galvanis ya. Kalau pakai kandang galvanis itu masih ada yang nempel. Apalagi di pagi-pagi hari itu sering mengeluarkan sensitropnya itu. Nah, itu kalau anak-anak yang keluar nesbok itu masih sering dimakan tuh. Pasti dimakan karena anak-anak kelinci itu mencoba untuk makan ya. Makan-makan, belajar makan. Nah, di sini kalau kelinci yang mengandung, oh setiap kelinci dewasa itu di di saluran pencernaannya mengandung bakteri koksi. Nah, bakteri koks ini nggak bisa hilang, tapi bisa dinetralisir untuk bahayanya. Nah, kalau kenapa induk dewasa bisa tetap hidup ada bakteri koksi karena sudah kuat imunitasnya. Nah, tapi untuk bayi kelinci yang belum ada imunnya,
yang imunnya masih lemah, itu saat memakan kotoran yang indukan terkena yang ada bakteri koksinya. Nah, itulah yang menyebabkan koksi dari bayi kelinci karena memakan kotoran dari indukan yang bakteri koksinya belum dinetralisir. Nah, fungsinya ekstra tetrasilin ini untuk menetralisir si bakteri koksinya untuk melemahkan. Saat keluar dimakan sama bayinya, bayinya aman aja. Seperti itu. Nah, di sini saya mulai kasih probiotik untuk anak-anakan yang keluar dari nestbox. Untuk apa? Fungsinya untuk menjaga pencernaan mereka. Jadi saya berikan probiotik itu kan sebuah kumpulan bakteri baik ya. Nah, ini lebih mensupport lagi untuk pencernaannya lebih baik lagi. Jadi ketika makan kotoran, terus kotorannya ada koksi juga, ada bakteri koksi dari indukan. Nah, ini bisa dinetralisir oleh dikalahkan oleh bakteri baik yang telah kita support untuk bayi-bayi kelinci. Probiotiknya apa? Bisa pakai probiotik hewan yang lebih mahal, bisa pakai apa khusus kelinci. Lupa saya udah nggak beli lagi. Tapi saya pakai probiotik hewan yang banyak tuh di marketplace. Para pet shop udah pada distributor udah banyak yang impor probiotik dari Cina-Cina itu yang dari tablet itu. Saya gerus, saya suntikan bangsa 0,5 mili, 0,2 mili ke anak-anakan. Ini untuk support itu. Nah, terus di BK di hari 28-30 hari, ini saya kasih obat koksi. Benar-benar antibiotik koksi untuk indukan dan anak-anak. Untuk indukan ini maksudnya titik garis ini opsional ya. Di sini wajib. Nah, untuk anak kan wajib karena untuk lebih memperkuat pencernaannya dari bakteri koksi, saya pakai teman-teman boleh pakai Intracok, saya pakai koksi, merek koksi itu yang buat ayam karena koksi sering menyerang ayam. Terus satu lagi saya pakai koksi mas. Nah, dua kandungannya ini kenapa saya pakai dua? Saya pakai dua ini. Kalau saya pakai yang buat disepet, saya pakai Koksimas. Itu saya pakai dua ini karena saya baca di penelitian gitu. Di penelitian dua kandungan ini diimplementasikan, diberikan ke kelinci pedaging dan ini lebih bagus untuk membunuh membunuh bakteri-bakteri kosi. Nah, saya pakai itu karena saya memang sering saya sering searching obat-obatan kelinci itu di yang ada penelitiannya karena yang udah diuji coba walaupun hasil penelitian itu beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi saya mendapatkan treatment ini, obat koksi ini, yang dua itu saya pakai Koksimas dan Koksi, kandungannya kalau nggak salah dikerucil dan apa gitu. Kalau Intracok kan kandungannya apa itu dia, ultra apa gitu. Intracok juga bisa, Intracok juga bagus. Ada penelitiannya juga pakai Intracok bagus. Ada Intracok pakai Intracok sembuh itu ada juga penelitiannya. Tapi saya menggunakan Koksimas untuk disepetin ke anakan, terus kalau saya banyak gitu, misal di kelinci saya ada tiga indukan yang bersamaan, nah itu saya pakai tambahannya saya pakai koksi, merek koksi yang serbuk saya taruh di galon, satu ini saya taruh di galon, satu saset, nah itu saya langsung gabungkan ke minumannya. Nah ini alhamdulillah efektif di tempat saya, jadi mengurangi para anak-anakan terkena koksi. Seperti itu. Dan juga dengan support probiotik dan juga buat koksi ini, kalau memang anakannya terkena koksi, terus kita kasih lagi di setelah 30 hari, misal terkena koksi, ada tanda-tanda lendir di pembuangannya, itu lebih gampang sembuh. Karena sebelumnya saya kalau udah kena koksi 30 hari ke atas, udah susah tuh, aduh, udah kurus, terus ya, toto mati lah di umur 50 hari atau di umur 45 hari seperti itu. Nah, dengan melakukan treatment probiotik, terus juga obat koksi yang dua kali itu dalam secara bersamaan di umur usia 30 hari, baik undukan dan untuk anakannya, itu alhamdulillah sih. Misal lahir empat-empatnya hidup sampai sampai lepas sapi. Misal lahir 5, lahir 4, lahir 3 itu hidup. Alhamdulillah dengan treatment ini. Kemudian di BC ini saat mau lepas sapi ya, di atas sapi biasanya saya lepas sapi di antara usia 55 hari ataupun di usia 60 hari. Pokoknya sebelum 2 hari sebelum mau dilepas sapi itu saya kasih treatment panacur, obat cacing agar dia nantinya di saat lepas sapi nggak kena head tilt ya, karena terkadang bisa kena head tilt juga atau terkena kurus banget karena cacingan seperti itu. Nah, obat koksi dan panacur ini di bagian BK dan BC saya gunakan set treatmentnya 3 hari, jadi cukup 3 hari berturut-turut. Kemudian setelah berhasil hidup semua, akhirnya kita lepas sapi nih, selamat untuk
kita yang bisa menjaga kelincinya sampai hidup semua anakannya. Nah, dilepas sapi untuk usia umur 2 bulan, habis lepas sapi langsung saya suntik B kompleks untuk menjaga asupan dia, asupan vitaminnya dan menjaga nafsu makannya. Kemudian saya berikan ivermectin untuk obat cacing dan parasit luar. Karena memang di usia 2 bulan ini saya pernah sering banget tuh kena apa namanya ketombe, terus juga skebis. Nah, ini saya menggunakan ivermectin ini untuk mencegah itu dan alhamdulillah ini berhasil. Nggak ada lagi kelinci saya yang umur 2 bulan ke atas itu kena ketombe saat molting. Udah nggak ada lagi. Saya pakai ini. Dan treatment-treatment ini sebenarnya saya dapat juga dari senior kita juga dari Bu Sita. Ya, dari sini nih. Dari obat koksi ini sampai Panacur dan sini itu saya dapat dari Bu Sita juga. Baba Banis Pak Yai juga menggunakan treatment ini. Cuma memang kalau yang oksitetrasilin ini dan oksitetrasilin ini di bagian ini saya dapat dari literatur buku dari Amerika ya. Di buku apa gitu lupa saya. Di buku pengarang dari Amerika bagaimana merawat kelinci anakan ya dari ini. Dia menggunakan timeline seperti ini dan setiap anakan yang keluar lahir anakan keluar nesbok induknya dikasih antibiotik ini untuk meredakan bakteri koksi di dalam perutnya. Nah, yang tadi anakan balik lagi di umur 3 bulan baru saya support lagi dengan vitamin ADE untuk dan vitamin metabolisme. Tapi vitamin metabolisme saya pakai hematodin. Cuma ini karena kebanyakan vitamin atau misal ini opsional aja. Seperti itu. Nah, terus disupport juga untuk pertumbuhan dengan pelet 16-18% dan high. Nah, di sini alhamdulillah mungkin kalau ada yang mati paling saat lepas api satu ya, misal tiga ada satu mati mencret atau karena penyesuaian pelet yang terlalu tinggi atau apa, saya memberikan peletnya terlalu lebih. Nah di sini nggak saya tulis, cuma saya lagi uji coba baru 2 liter sih 2 liter. Waktu itu saya mau suntik ivermectin. Nih, oh ya, ivermectin ini saya suntik 2 kali ya, misal 2 bulan, terus di 3 sampai 5 hari berikutnya saya suntik lagi. Nah saat di treatment kedua ivermectin saya salah nyuntik tuh. Saya pakai malah obat anti mencret, Colibag. Saya salah nyuntik kok, pantesan kok obatnya nggak bau ivermectin. Ya udahlah kata saya, kalau salah nyuntik. Ya udah, tapi ternyata kelinci itu jadi nggak mencret tuh di usia 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak pernah mencret. Saya suntik Colibag. Nah, akhirnya saya ulangi kesalahan saya itu, saya jadikan sebuah treatment dan alhamdulillah literan itu juga nggak mencret-mencret. Lebih kayak lebih apa namanya ya? Lebih hardening bukan? Lebih tahan dari mencret dengan treatment Colibag. Cuma saya belum berani menyampaikan itu di materi presentasi. Ini hanya sekedar sharing aja suatu kesalahan saya nyata saya jadikan treatment karena memang setelah saya amati karena saya memberikan waktu karena saya ada waktu lebih lama mengamati kelinci ya makanya saya bilang tadi saya sampaikan waktu itu penting ya jadi saya bisa mengamati ternyata itu saya jadi ternyata itu malah bisa membuat kok kelinci nggak mencret ya saya kasih kolibek di usia menjelang 3 bulan di usia 2 bulan ini karena tadi saya mau ivermectin 2 kali ternyata saya salah kasih ternyata lebih tahan dari penyakit diare. Nah, ini mungkin sekedar sharing saya, tapi belum fix ya, belum fix. Makanya saya tidak sampaikan ke presentasi ini. Nah, sudah itu yang bisa saya sampaikan dari supporting kita sebagai seorang breeder untuk mempertinggi, meningkatkan peluang keberhasilan ternak kita. Ya. Ternak kita dari kelinci di ternak, di breeding, terus juga di saat menyusui, itu sampai anak lepas sapi. Nah, di sini saya disclaimer, suatu treatment ternak hasilnya tidak selalu sama. Tapi tidak ada salahnya kita coba ya, karena tiap-tiap kandang punya metodologi berbeda-beda. Jika hasilnya sesuai bisa diteruskan, jika kurang memuaskan, jangan jangan menyerah untuk cari metode lain. Karena saya yakin segala masalah ada solusinya. Dan makanya dipentingkan banget untuk cari metode lain kita saling silaturahim, saling kenal dengan breeder-breeder lain, gak apa-apa tegur sapa aja di pesan message di mana. Kalau kita lihat kelinci bagus-bagus terus kelincinya kok dia beranaknya lancar, kita tanya-tanya aja nggak apa-apa. Karena ini penting banget dalam bagaimana proses kita breeding kelinci gitu. Nah, saya juga pengen cerita kenapa saya sampaikan suatu treatment hasilnya tidak selalu sama. Saya
Saya sering sharing ya di medsos tuh, kemarin saya sharing dengan penggunaan obat cacing kelinci ya, di mana treatmentnya minimal 2 tahun, 2 kali dalam setahun, kemudian bisa 3 sampai 4 kali. Nah itu ada yang komen tuh, ada yang komen katanya kelinci nggak perlu dikasih obat cacing, walaupun dokter pun mengizinkan, karena kelinci dikasih obat cacing saat ada belatung di kotorannya gitu, kata kata yang komen itu, kata salah satu akun. Nah, ini juga kan berbeda-beda treatmentnya. Untuk menanggapi itu ya saya sampaikan ya terima kasih untuk sharing ya. Saya tidak menyalahkan dia, saya tetap dengan treatment saya karena tujuan orang feeding kan beda-beda ya. Ada juga yang pakai jagung untuk menggemukkan, tapi di sisi lain peternak lain, hobis lain melarang jagung. Terus ada juga kemarin saya komen juga, saya agak emang gabut ya, agak aktif juga di Facebook itu saya, dia komen kelincinya mending mati mulu, terus saya komen makannya apa, terus dia bilang kasih kangkung. Nah di situ secara jelas saya komen aja jangan kasih kangkung nanti mati. Nah ternyata besoknya ada yang komen tuh, eh, peternak dari Malang, cewek, dia bilang dia kasih video semua kelinci dikasih kangkung, katanya lebih gemuk daripada dikasih pelet. Terus kata dia maaf ya saya komen ini karena anda, maksudnya saya gitu, menyebutkan kelinci akan mati dikasih kangkung. Nah, dari situ kan terbuka lagi wawasan saya. Nyata nggak semua kelinci dikasih kangkung mati, dan ada salah satu peternak yang berhasil dikasih kangkung hidup gitu. Dikasih kangkung hidup dan bahkan menurut dia bisa menggemukkan lebih daripada kita menggunakan pelet. Tapi kan kita nggak tahu pelet apa yang digunakan, dan juga kita nggak tahu seperti apa treatment penyiapan kangkung yang diberikan sebagai pakan utama ternaknya. Gitu. Nah, ini yang saya disclaimer di sini, apapun treatment orang jangan pernah coba nyalain. Kalau menurut kita oh bisa kita coba, kalau nggak sesuai ya jangan disalahkan karena berhasil di tempat dia gitu. Kalau di tempat kita gagal ya jangan nyalain treatment dia, mungkin kitanya aja yang kurang cocok gitu di situ. Oke, terima kasih ya, ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Ini sudah direkam, nanti kita bisa share di HC. Yang baru join terima kasih, mungkin ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan, ada yang kurang jelas, silakan. Atau mau ngomong ngobrol yang lain, kan sudah semakin banyak. Iya Om, itu setiap obat yang kita kasih itu berapa kali pemakaian atau 1 minggu 3 kali atau gimana gimana gitu. Kayak vitamin A, DE-nya, terus apa itu kayak B kompleks sama lain-lainnya itu gimana Om? Berapa kali pemakaian? Oh iya Om Najih, makasih. Langsung saya jawab ya. Untuk ADEB kompleks ini yang masing-masing ini satu kali aja Om. Satu kali. Ini juga 1 kali. Ini untuk indukan ya, indukan betina, dan ini anakannya. Nah untuk probiotik ini saya berikan, kalau saya ini, tapi saya nggak pernah ngasih di sini, tapi Mas Rudi ini yang menyarankan di sini. Saya ngasihnya di sini. Saya ngasih di sini saat udah keluar dia band itu sering keluar nesbok, itu saya pasti kasih 2 hari sampai 3 hari sekali itu saya kasih untuk mensupport pencernaan dari bayi kelinci, karena bayi kelinci di sini yang tadi saya sampaikan dia lebih pasti makanin apa aja yang ada di hadapannya gitu, entah kotoran kelinci indukannya itu pasti dimakan. Saya kasih probiotik di sini. Ini juga mensupport kalau kalau si kelinci, anakan kelincinya ada kotoran koksi ya, ada, walaupun udah kita kasih treatment ya, kita kasih treatment di sini nih, kita kasih treatment obat koksi, nyata masih aja dia terkena koksi gitu, terkena ada lendir gitu. Nah, dengan support ini nih, sebelumnya saya nggak pakai support ini tuh pasti mati tuh. Kebanyakan mati, bukan pasti mati. Peluang matinya lebih besar, tapi karena udah sudah support probiotik, peluang sembuhnya jadi lebih meningkat. Itu sih yang saya alami di sini. Nah, kalau buat koksi 3 hari, Panacur 3 kali, 3 hari berturut-turut nih. Senin, Selasa, Rabu, misalnya ini Senin, Selasa, Rabu ketemunya, terus ini di saat mau lepas sapi, ini juga 3 hari. Misal ketemunya juga Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Gitu, Gus. Untuk takarannya Om, Oh ya, untuk takaran koksi sama koksi di sini 0,2 mili nih di indukan. Di sini saya kasih 0,1, di sini saya kasih 0,2 mili.
Nah, kalau probiotik, nah ini ngasal nih Gus. Jadi probiotik yang saya pakai itu adalah probiotik dari yang harga 20.000 tuh dari Cina tuh. Entah mereknya apa, saya gerus 2 tablet, saya gerus. Saya kasih 5 mili air ya. Suntikan kan ada 1 mili, tuh 5 kali. Set, set, set. Terus saya kasih ke anak kan 0,5 mili itu. Kalau dia masih kayak apa namanya mau minum terus, kadang 1 mili. Kalau dia nggak mau minum, kadang 0,2 mili. Yang penting masuk aja probiotik ke perutnya. Gitu sih Gus. Di sini nih, yang untuk anak kan. Oke, siap. Ada yang mau Ada yang mau tanyakan lagi? Atau mau ada sharing-sharing di sini? Pasti setiap breeder yang tadi saya sampaikan treatmentnya beda-beda ya untuk mempertahankan apa namanya keberhasilan ternaknya. Mungkin Kang Seto punya beda, Kang Abing, Kang Hamam, Kang Asep juga nih. Atau Mas Abra nih pengalamannya dulu. Lebih jago Mas Angga kayaknya. Teman-teman yang lain, ada yang tanyakan, udah tahu semua ya harusnya ya. Saya cuma mengingatkan atau malah menyampaikan yang sudah tahu. Itu Om, itu kenapa singkatannya itu kok bisa BN, BH? Ada maknanya tau? Kagak, saya sendiri ngarang om. BN kan bayi Nesbok, BK apa tuh bayi baca baby Coffee gitu. Oh gitu, Bibis iya. cacing gitu-gitu. Wewan. Akhirnya, Singkatan akhirnya sendiri om. Untuk ada makna khusus gitu Om. enggak Bird kalau nggak salah. Bird, bird nestbox maksudnya keluar dari nestbox bird koksi gitu-gitu sih. Nggak ada makna yang itu hanya untuk menandai sini aja sih. Terus biar BK ini maksudnya BK ini saya sering dari antara B+28 sampai 30 hari gitu-gitu aja. Lebih ke simbol yang dibuat sendiri untuk bisa dipahami. Gimana Bu Eva? Jelas nggak Bu Eva? Pasti berhasil Bu Eva nanti kalau beten breeding. Udah pernah breeding belum Bu Eva? Eh, ya, Om. Belum, Om. Saya kan Ya. pemula. Saya Ya. itu Ya. punya kelinci karena awalnya lucu aja sih. Belum kepikiran sih mau breeding apa enggak. Iya, iya, iya. Biasanya ntar hobis ini nih alasannya. Ingin punya bayi kelinci yang lucu. Kalau ada waktu juga sih. Iya ya. Karena Tapi pastinya kayaknya kalau ini kita, ya. Ya gimana, Om? gimana Om Abing? Kelincinya banyak nih Om Abing nih. Ada Rex, ada AL. Wah, Pak Guru baru nyampe nih, Pak Samsul. Kalau emang udah nggak ada yang ditanyakan ya udah jelas. Atau mau tanya pertanyaan lain sebelum sebelum ditutup ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain kesulitannya nanti bisa nggak saya aja yang berbagi informasi nanti ada yang lain ya peserta partisipan lain di sini yang bisa berbagi informasi. Karena breeding kelinci itu gampang-gampang susah ya. Makanya kita gampangin dengan saling berbagi informasi. Karena nggak hanya satu orang yang punya masalah, pasti masalah yang kita hadapi sudah dihadapi oleh orang lain biasanya, peternak lain. Dan mungkin keberhasilannya sudah solusinya sudah ditemukan oleh peternak lain.
Aman ya? Ini ada tuh banyak teman-teman Bandung nih. Teman-teman Bandung buat acara lagi. Ada Kang Abin, Kang Hamam. Kang Hamam mana tadi? Hilang. Hmm. Gus Naji udah nggak ada yang ditanyakan kan? Aman? Aman Om, aman. Oke, mudah-mudahan. Insya Hmm, Allah aman. siap-siap. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya ada Bu Eva, Mas Abra, Gus Naji, Mas Latif, Kang Seto, Kang Yudi ya. Kang Yudi dari Bandung juga ya. Kang Abing dan Kang Asep. Saya sampaikan terima kasih udah berkenan hadir ya, udah menyempatkan hadir. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bermanfaat. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin kita bisa sudahi ya. Mungkin barangkali ada yang mau melanjutkan aktivitas weekend lainnya. Baik, saya boleh izin close ujungnya. Terima kasih banyak. Selamat. Kasih Om Angga. Terima kasih Mas Angga. Oke Oh, Om, ya, siap Om. Terima kasih yang banyak Om. sama-sama semoga bermanfaat ya. Amin. Amin.